Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Kades Pematang Cengkring, kemudian para kadus, kaur desa, jemaah pengajian permasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah banyak Allah bagi kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak itu kita semakin bersyukur kepadanya. Artinya kita gunakan nikmat itu ke jalan yang ia ridai. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam mensyukuri nikmat yang Allah telah bagi kepada kita. Orang yang istiqamah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain adalah surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka akan turunlah para malaikat membisikkan kepada kita saat masa-masa kritis menghadapi kematian, masa-masa tersulit menghadapi kematian yang selalu kita sebut sakratul maut. Di situ berita gembira, kabar gembira diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya membisikkan kepada kita, jangan kau takut, jangan kau sedih, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itulah balasan orang istiqamah. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqamah dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah daripada yang wajib dan menjauhkan segala maksiat yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga Allah limpahkan buat paduka junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan kita akan beroleh syafaat di saat mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu padang yang amat luas, padang mahsyar. Di saat itu tak lagi bermanfaat harta dan anak kecuali kita datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperoleh syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam ini kita sudah lama tidak mengaji tauhid. Tauhid adalah dasar, pondasi. Tanpa bertauhid, amal ibadah apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita faham aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh tidak kita mengaji sifat 20. Sifat 20 itu fardu ain. Satu sifat nafsiyah yaitu wujud, 5 sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. 7 sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Dan 7 sifat ma'nawiyah, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Dan nanti satu yang jaiz, wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu.
Adapun yang jaiz ataupun yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala itu memperbuat mungkin atau meninggalkan dia. Arti mungkin itu boleh ada boleh tidak. Alam ini boleh ada boleh tidak. Jadi harus atau jaiz bagi Allah menjadikan alam ni atau menidak jadikan alam ni. Jadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Itu mesti kita pelajari. Itu fardu ain. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Wajib atas tiap mukallaf menurut syariat. Wajib tiap-tiap mukallaf yang berakal baligh sampai dakwah sehat panca inderanya mempelajari sifat 20 itu. Tapi sifat Allah Ta'ala bukan 20. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan atau kamalat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tak terhingga banyak. Cuma yang wajib kita ketahui 20. Itu dah memadai lah. Sebelum mengkaji sifat 20 itu, kan ada namanya yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Itu jangan sampai tak dapat lagi. Karena untuk mengetahui barang yang wajib bagi Allah, barang yang mustahil bagi Allah, barang yang jaiz bagi Allah, kita terlebih dahulu tahu dulu apa arti wajib akli, apa arti mustahil akli, atau apa lagi jaiz akli atau harus akli. Jadi singkatnya, kalau pengertian wajib akli itu senantiasa ada, tidak pernah tidak ada. Itulah wajib akli. Kalau bahasa Arabnya, ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, barang yang tiada terupa pada akal ketiadaan. Kalau arti mustahil, senantiasa tidak ada, tidak pernah ada. Ma la yatasawwaru fil aqli wujudu, barang yang tiada terupa, tasawur, terupa, tergambar pada akal adanya, tak ditimu akal ladunya. Itu mustahil. Kalau jaiz, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamu, barang yang sah ataupun boleh pada akal adanya dan tiada. Boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau wajib pasti tidak ada, kalau mustahil pasti tak ada. Kalau jaiz boleh ada, boleh tidak. Itulah kita ketahui. Kenapa? Karena banyak sekali ayat Al-Quran disuruh menggunakan akal. Tapi akal ini tidak mendominasi, tidak mengalahkan nas Al-Quran. Contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu, qadir. Maha kuasa, amat kuasa. Nah, akal memandang ini, apa saja selain Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja ditaati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum arti hukum apa? Menetapkan atau menafikan suatu perkara. Atau singkatnya hukum itu keputusan. Nah, yang memutuskan itu ada akal, maka yang diputuskan oleh akal. Ada yang memutuskan itu adat, ada yang memutuskan itu syarak atau agama. Itu beda. Wajib menurut akal itu tidak menjadi wajib menurut adat, tidak menjadi wajib menurut akal. Contoh, api menurut adatnya menghanguskan, membakar deh. Kenapa? Karena sudah berulang-ulang kejadian. Hukum adi itu hukum adat. Arti adat itu ada yang berulang-ulang. Kita dekatkan api, sentuhkan api ke kertas yang kering, terbakar. Besok gitu juga, besok begitu juga, besok begitu juga terbakar. Maka menjadi adatlah api itu dalam pikiran kita membakar. Menjadi adat dia. Allah jadikan adat api itu menghanguskan. Tapi menurut akal, apakah api itu menghanguskan? Tidak. Karena akal patuh kepada perintah Allah itu tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Jadi api itu kan sesuatu. Boleh saja tak terbakar. Boleh saja terbakar. Boleh saja tidak. Jadi wajib menurut adat api itu membakar.
tapi jaiz atau harus menurut akal, api itu membakar. Contohnya Nabi Ibrahim tak terbakar. Seperti itulah pandang. Syarak beda lagi. Wajib syarak ni ada beban yang dibebankan oleh Allah kepada mukallaf itu. Ada beban yang agak berat juga, atau dituntut mukallaf itu. Ada tuntut wajib. Misalnya solat dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini tuntut wajib, tak boleh tidak. Wajib syarak namanya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Wajib akal itu kan beda kan? Itu jangan sampai lupa. Kau tidak tak dapat. Mana pula ada wajib bagi Allah? Nanti karena tak paham dia menganggap wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Iya. Jadi itulah jadi hukum tadi yang diputuskan oleh akal namanya hukum akal. Yang diputuskan oleh adat namanya hukum adat. Yang diputuskan oleh syarak namanya hukum agama atau hukum syarak. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Macam akal lah. Akal ini memutuskan, tapi akal yang apa namanya itu, yang waras lah. Karena arti akal itu Allah jadikan dari nur latif. Nur yang apa namanya itu? Sehingga nur yang latif, nur latifun, cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada setiap mukallaf itu. Sebelum pun mukallaf kita, sebelum balik pun sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala akal kepada kita. Cuma dibebankan syariat itu setelah kita berakal. Maksudnya itu bukan tak ada akal sebelum itu. Sebenarnya ada juga akal. Bilang tak belum ada akalnya. Cocok juga karena anak-anak ada tamyiz, udah ada akalnya, tapi belum dibebankan syariat karena belum balik ke dia. Akalnya ada, balik ke belum. Jadi kalau mukallaf tadi kan balik, ada akal. Begitu sehat panca indera, tidak tuli, tidak buta dari kecil. Sampai dakwah. Sampai seruan dakwah kepadanya. Itu kalau tidak kita kaji itu tak dapat nanti, bingung. Padahal ini fardu ain. Makanya di dalam kitab-kitab tauhid jangan sampai kita tidak mengetahui yang sifat 20 itu inamat dalil yang ijmali saja. Wujud artinya ada zat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dia tiada zat Allah Ta'ala. Mustahil tiada. Wajib ada zat Allah Ta'ala. Dalilnya baharu alam. Itu jadilah. Itu jadilah. Dihafal lah. Diingat. Nah, penjelasannya nanti. Itulah kita dengar. Nah, setelah kita tahu tentang wajib akal ini dia, wajib adat ini dia, wajib syarak ini dia, barulah kita nanti berangkat kepada mengetahui, oh nih wujud itu apa hukumnya, ada Allah Ta'ala itu apa hukumnya, wajib. Apa wajib apa? Wajib akal. Tak diterima akal tidak adanya Allah. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Jadi tidak mungkin alam semesta ini yang dijadikan oleh Allah itu tak ada pula yang menjadikan. Tak mungkin muncul saja alam ini dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan dia. Pastilah ada yang mengadakan. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu. Pastilah ada dia. Dan tak bisa juga alam itu jadi dengan sendirinya. Itu sesuatu yang mustahil. Pada malam ini kita akan lanjutkan. Kita udah bahas sifat wujud tempoh hari. Kalau tidak salah udah lama betul. Sifat nafsiyah. Kemudian sifat salbiyah. Cuma untuk mengulang kaji supaya jangan lupa. Sifat salbiyah itu sifat yang menafikan barang yang tak layak dan tak patut bagi zat Allah. Qidam artinya apa? Sedia Allah Subhanahu wa taala. Arti sedia tidak ada permulaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinafikannya? Baharu Allah Subhanahu wa taala. Arti baharu itu ada permulaannya. Dari tak ada
kepada ada. Adanya itu diawali oleh tidak ada. Itu arti baru. Dulunya tak ada, sekarang ada. Itulah arti baru. Baharu. Ataupun baru. Sama tu. Dulu baharu. Baharu sama baru itu sama. Jadi Allah qidam. Qidam itu tidak ada permulaan. Lawannya baharu, ada permulaan. Allah tu qadim, tak ada permulaan. Maka dikatakan dia qadim karena dia bersifat dengan qidam. Kita tak bisa dikatakan qadim karena kita baharu, ada permulaan kita dari tidak ada kepada ada. Setiap adanya didahului oleh tidak ada, maka itulah dikatakan baharu. Kemudian demikian juga baqa. Artinya kekal Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah taala binasa. Binasa nih, arti binasa itu apa namanya? Ada sempat dihubungi oleh tiada. Adanya dihubungi oleh tidak ada. Ada putus adanya itu oleh tiada. Atau ada kesudahan ada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti kekal itu tidak ada kesudahan. Berarti lawan kekal tidak kekal. Arti tidak kekal itu ada akhirnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu, dialah awal bila tidak tak ada permulaan, wal akhir bila intiha, tak ada kesudahannya. Dialah yang akhir, tak ada kesudahan. Kalau kita ada awal, ada akhir. Tapi ada juga yang ada awal, tak ada akhir. Yang diciptakan oleh Allah. Apa itu? Surga, neraka, ruh. Ruh itu ini ada awal. Tapi tak ada akhir. Memang Allah jadikan tak ada akhir. Surga, neraka, seperti itulah. Begitu juga lah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalah-salah Allah Ta'ala bagi sekalian baharu. Mustahil Allah Ta'ala bersamaan bagi sekalian baharu. Dalilnya baharu sekalian alam. Qiyamu ta'ala binafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala berdiri dengan yang lain. Arti berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu bukan toga. Ini perlu juga kita bahas. Dua pengertian qiyamu ta'ala binafsi. Arti berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya itu tidak berkehendak kepada zat. Jadi kalau berkehendak kepada zat, jadi dia jadi sifat. Setiap yang berkehendak kepada zat, pasti dia sifat. Kita saja pun, zat kita ini tidak berkehendak kepada sifat. Sifat yang berkehendak kepada zat kita. Tapi zat kita tidak bisa zat kita itu yang dijadikan oleh Allah. Kalau zat Allah berdiri dengan sendirinya. Sifat Allah berada pada zat, ada dia pada zat, dan zat dia tidak dijadikan. Kalau kita, sifat kita, semua dijadikan juga oleh Allah. Sifat kita berdiri pada zat, berkehendak kepada zat kita, dan zat kita berkehendak kepada yang menjadikan. Jadi kalau seandainya pula qiyamu ta'ala binafsi itu berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, berkehendak pula kepada zat, maka jadi Allah itu menjadi sifat. Kalau menjadi sifat, maka tak bisa bersifat dengan sifat mani. Karena sifat mani ini sifat yang wujudiyah, sifat yang berada daripada zat. Sifat yang berada pada zat itu dikatakan sifat yang wujudiyah, sifat yang mawujud. Itulah kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, dan kalam. Kalau sifat salbiyah tidak berdiri pada zat. Tidak berdiri pada zat. Tapi Allah wajib bersifat dengan yang lima itu. Cuma dia menafikan saja. Dikatakan salbiyah, salbun, nafi. Jadi, qidam menafikan baharunya Allah. Baqa menafikan kesudahan adanya Allah. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis menafikan bersamaan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada zat atau berdiri dengan yang lain. Jadi dua pengertian. Satu berkehendak, tidak berkehendak kepada zat. Kedua, tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Dua pengertian. Jadi kalau kami belajar dulu itu gini supaya mudah. Arti berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya itu kayo dia daripada zat. Kenapa? Karena dia zat. Kayo daripada menjadikan. Karena dia yang menjadikan. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kaya dan tak bergantung pada sekalian alam.
Habis sifat salbiyah. Arti sifat salbiyah itu menafikan barang yang tak layak dan tak patut bagi zat Allah. Wahdaniyat, esa. Apa yang dinafikan? Apa yang ditolak? Dengan kita mengiktikadkan Allah Ta'ala itu esa, esa zat, esa sifat, esa perbuatannya, maka ternafilah berbilangnya Allah. Mengesakan betul. Jangan kita ragu. Jangan sempat pula ada pula ragu. Ada pula Tuhan yang lain selain Allah. Esa. Esa zat, esa sifat, esa af'al perbuatannya. Esa zat, tidak bersusun-susun, tidak berjuzuk, tidak bersuku-suku. Tempo hari dah jelaskan. Esa sifat, tidak dua sifat Allah Ta'ala itu dalam satu jenis. Tidak dua kudratnya, tidak dua iradahnya, tidak dua ilmu. Habislah sifat ya, masuklah sifat kudrah. Ini sifat ma'ani, sifat yang wujudiyah, yang mawujud pada zihin, mawujud pada kharid. Mawujud pada zihin itu diketahui oleh akal. Mawujud juga pada kharid. Maksud mawujud pada kharid itu di luar zihin. Sekira-kira kok dibukakan Allah Ta'ala hijab dinding, itu bisa kita lihat sifat ma'ani yang berada pada zat itu. Itu dia. Kok dibukakan Allah Ta'ala hijab. Seperti itu dia. Jadi arti kudrah itu apa? Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan kuasa lemah ataupun tidak kuasa. Kalau tidak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada alam ni. Itu je kunci dalil akal. Jadi itu dapat dalil baharu sekali alam, baharu sekali alam jadilah. Jadi kudrah artinya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala lemah ataupun tidak kuasa. Dalilnya baharu alam. Kemudian apa lagi? Iradah artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala arti berkehendak itu berkehendak menentukan mungkin setengah barang yang harus atasnya. Tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak mengambil faedah. Baik atas perbuatan yang dibuatnya seperti alam semesta ini dibuatnya, dia tidak mengambil manfaat atas apa yang dijadikannya itu. Kalau kita, apa yang kita buat, ambil manfaat. Kalau pula kita buat tak ada manfaatnya, bisa jadi orang gila. Iya kan? Apa yang kita buat? Kita buat kapelingan tujuan kita apa? Supaya kita dapat hasil. Kan itu dia. Kita buat rumah untuk apa? Untuk kita diam. Jadi, apa yang kita buat tu kita nak ambil manfaat. Tapi Allah tidak. Allah ciptakan alam semesta itu manfaatnya bukan untuk Allah. Untuk kita, kemaslahatan umat manusia. Maka peliharalah alam ni. Maka kita semuanya menjadi khalifah, pemakmur bumi. Maka jangan kita merusak. Termasuklah alam semesta. Jangan kita rusak yang tak ada manfaat. Kemudian iradah menentukan ataupun berkehendak. Lawan berkehendak benci, artinya tak berkehendak, terpaksa ataupun tergagah. Mustahil Allah Ta'ala tergagah. Lah dalilnya baharu sekali alam. Kemudian kudrah iradah ilmu. Malam inilah ilmu. Qala al-mu'allif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Malam ini sampailah kita mengkaji sifat ma'ani, yaitu sifat ilmu. Ilmu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawannya al-jahlu. Artinya bebal di sini atau jahil. Tiada mengetahui. Tiada mengetahui itu mustahil. Sebenarnya di sini bebal atau untuk al-jahlu itu kan tidak tahu. Di sini artinya bebal. Bebal itu masih dhid. Seolah-olah macam belum 100% berlawanan. Kalau tidak mengetahui itu 100%. Ilmu artinya mengetahui. Lawannya tidak mengetahui. Makanya sebenarnya mudah. Macam wujud artinya ada. Asalkan bikin aja tak lawannya. Wujud artinya ada. Lawannya tak ada. Qidam artinya sedia. Lawannya tak sedia. Gitu je bako artinya kekal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya tak kekal. Mukhalafatu ta'ala hadis artinya bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi sekalian baru. Lawannya tak bersalah-salahan. Berarti bersamaan. Begitu semua pakai tak kalau payah kali. Kan mudah kan? Tak payah. Ya kita tahu lah kita ilmu wahdaniyat artinya esa Allah Ta'ala. Lawannya tak esa. Berarti kalau tak esa berbilang dia. Banyak dia. Begitu juga kudrah artinya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala tak kuasa. Iradah artinya berkehendak Allah SWT. Mustahil Allah Ta'ala
tak berkehendak. Ilmu artinya mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah taala tak mengetahui. Itu dia. Dan makna ilmu itu apa? Dan makna ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang maujudah, yang maujudat. Maksudnya sifat yang maujudat itu sifat yang dia itu berdiri pada zat, sifat yang ada dia pada zat. Maksudnya bisa dilihat kalau dibukakan hijab. Jadi di sini disambungkan, kita baca dulu makna ilmu itu apa? Makna ilmu Allah Subhanahu wa taala sifat yang maujudat pada zihin, maksudnya itu diketahui oleh akal. Dan pada kharid, mewujud juga pada kharid. Pada kharid ini di luar zihin, mata kepala. Bisa dilihat, mewujud pada zihin, bisa dilihat oleh mata kepala. Apanya yang bisa dilihat? Sifat yang berdiri pada zat. Sifat apa? Sifat ilmu itu tadi. Karena sifat ilmu itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang wujudi. Sifat yang wujudi ya, sifat yang ada. Jadi semua sifat ma'ani itu yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifatnya qadim, zatnya pun kok qadim. Itu mewujud pada zihin, diketahui oleh akal, mewujud juga pada kharid. Bisa dilihat dengan mata kepala kok. Dibukakan Allah Ta'ala hijab. Kok tidak? Tidak juga dapat. Macam Nabi Musa alaihissalam. Dibukakan Allah Ta'ala hijab sehingga dia mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang laisa kamisli syai. Itu dia. Siapa yang mendengar? Nabi Musa. Dibukakan hijab. Tapi kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak ada. Tapi perkataan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak didahului oleh tidak ada. Tetap juga qadim dia. Ketika diangkatkan hijab, mendengarlah Nabi Musa. Pahamlah Nabi Musa. Apa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat dia mendengar kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa dengan sempurna perkataan. Saking sempurna perkataannya itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak terdahulu, tidak terkemudian, tidak sir atau sedikit, dan tidak jahar ataupun kuat. Nyaring. Seperti itu. Itu nanti pembahasan sifat kalam lebih rumit lagi. Ini bawa ilmu. Jadi ingat, ilmu artinya mengetahui. Mustahil Allah Ta'ala tidak mengetahui atau jahil. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu sifat ma'ani yang mewujud pada zihin, mewujud pada kharid. Lagi sedia. Itu dia. Lagi sedia. Maksudnya tak ada permulaan. Apa yang tak ada permulaan? Sifat ilmu itu tak ada permulaan. Dia mengetahui tidak didahului tersembunyi. Tidak didahului oleh tidak tahu. Kita dulu kan tak tahu. Karena belajar, jadi tahu. Allah Ta'ala tak begitu. Dia mengetahui. Inkisaf. Jadi kalau bicara ta'alud, ilmu itu inkisaf. Lagi sedia dia. Lagi tak ada permulaan sifat ilmunya itu. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifatnya itu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Beda dengan sifat salbiyah. Tidak membakau mukhalafatu ta'ala lil hawadis yang mutala binafsi wahdaniyah. Itu tak berdiri pada zat. Tapi Allah wajib bersifat itu. Sifat itu tak berdiri pada zat. Tapi Allah wajib bersifat kidam sampai wahdaniyah tadi. Macam mengubahkan aja. Sifat tak ada permulaan itu tak berdiri pada zat. Tapi kok sifat kuasa itu berdiri pada zat. Sifat berkehendak berdiri pada zat. Sifat ilmu itu berdiri pada zat. Maksudnya ada dia pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan dia sifat berdiri pada zat, sifat ilmu itu mengetahui Allah Ta'ala. Dengan sifat ilmu tadi tahu, mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan apa? Segala perkara. Daripada segala yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atasnya. Dan yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada haknya. Atas wajah meliputi.
tersingkaplah ilmu Allah Ta'ala, terbuka, tak terdinding. Maka dengan itu, mengetahuilah dengan jalan meliputi. Diketahui jalan meliputi semua yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Diketahuinya yang wajib. Yang wajib itu apa? Zat dan sifatnya. Dia ketahui zat dan sifatnya. Yang mustahil itu apa? Segala yang mustahil pada Allah, sekutunya. Allah mengetahui bahwa sekutunya itu tidak ada. Segala yang mustahil, tahu Tuhan bahwa yang mustahil itu tidak ada pada dia. Karena Allah bersifat dengan kemalan. Dan dia tidak, bukan dikatakan apa namanya itu, bukan diketahuinya yang mustahil. Maksudnya diketahuinya yang mustahil itu diketahuinya bahwa tidak ada sekutunya. Ada sekutu ataupun ada anak Allah, mustahil tidak? Mustahil. Dia tahu bahwa dia tak ada sekutunya. Nah, itu maksudnya. Itu diketahuinya yang mustahil. Maksudnya diketahuinya bahwa tidak ada sekutunya. Diketahuinya yang jaiz, yang harus. Yang harus mana? Alam semesta ini. Apa yang diciptakannya? Allah Maha mengetahui apa saja yang diciptakan. Tak tersembunyi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala walau dalam batu sekalipun. Itu. Allah. Dengan ketiadaan didahului oleh tersembunyi. Tidak didahului tersembunyi. Maka mengetahui Allah Ta'ala pada azal. Pada azali sama dengan kidam sebenarnya. Qadim. Qadim lagi azali. Qadim lagi azali. Cuma azali ini nampaknya umum. Kalau kalau qadim, itu pada yang maujud aja. Pada yang maujud. Macam sifat Allah SWT. Oh, sifat Allah Ta'ala itu qadim. Sifat Allah Ta'ala itu qadim. Tak bisa pula kita bilangkan mustahil Allah Ta'ala itu qadim. Itu. Tapi kalau azali, sifatnya azali, yang pada azali itu tak ada permulaan. Dan yang mustahil tak ada di sisi Allah Ta'ala yang mustahil itu azali. Pada azali Allah Ta'ala itu memang tak ada anaknya. Memang tak ada sekutunya. Jadi azali itu umum dia. Pada yang ada, pada yang tak ada. Segala perkara pada barang yang tiada berkesudahan baginya atas jalan tafsil. Nah, setelah kita mengetahui, itu arti ilmu. Ilmu itu sifat yang wujudiyah. Sifat yang berada pada zat. Sifat yang maujud pada zihin. Bisa diketahui oleh akal. Maujud juga pada kharid. Bisa dilihat dengan mata kepala sifat ilmu yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifatnya qadim berdiri pada zat Allah Ta'ala yang qadim. Dengan dialah ilmu itu tadi mengetahui semua. Maksud semua itu meliputi. Meliputi yang mana itu? Yang wajib. Yang mustahil. Yang harus. Kan itu je yang wajib Allah Subhanahu wa taala zat dan sifatnya. Maksudnya wajib adanya. Zat Allah dan sifat Allah Taala itu ada tak pernah tak ada. Qadim dia. Qadim tak ada permulaan. Diketahuinya lah jalan meliputi. Yang baik, yang wajib atau mustahil diketahuinya tak ada sekutunya. Karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ada sekutunya. Allah tahu tak ada sekutunya. Itu. Dan diketahui barang yang jaiz atau yang harus. Allah Ta'ala mengetahui yang diciptakannya. Dia kan meliputi semua. Baik yang wajib, baik yang mustahil, baik yang jaiz. Setelah dijelaskan itu, berkehendaklah dalil akli. Jadi, wujud sampai hayat itu didahului dalil akalnya dulu. Setelah itu barulah dalil nakli, dalil Al-Quran. Bukan maksudnya ini nanti mendahului akal. Jangan nanti kita bilang pula begitu.
adanya Allah itu akal. Dulu kan tidak ada firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, firman Allah itu kita tahu dari mana? Kan ada nabi, ada pesuruh. Kalau tak ada pesuruh tahu pun tidak gitu. Jadi akal kita ini apa namanya tuh bisa paham bahwa adanya alam ini tak mungkin jadi sendiri, pastilah ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya tak sama alam. Dan siapa yang menciptakan, dari mana kita tahu? Dari Rasulullah. Bisa tahu gitu Allah. Allahul Ladzi tadi kan, dari mana kita tahu? Firmannya itu tidak dari Rasulullah, karena Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Nah, kalau Taurat kepada Taurat, Bu, kepada Nabi siapa? Injil. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Ingat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa Arab. Itu dia, Arab Quraisy. Itu kita pelajari ya, Al-Quran itulah sumbernya. Sumbernya. Jadi bang, jangan diragukan. Jangan ragukan. Satu huruf pun tak boleh ragu. Dah habis. Apa pula dalil wajib Allah Ta'ala bersifat ilmu? Dan dalil wajib Allah Ta'ala bersifat ilmu itu, bahwasanya sesungguhnya jika ada ia bersifat dengan jahil, kalau dia pula bersifat dengan tidak mengetahui, niscaya tiada ada ia menghendaki akan suatu. Kalau dia tidak mengetahui, tak tahu dia, berarti tidak dia berkehendak. Macam mana datang iradahnya secara majas akli kalau tidak ada ilmu? Dulu sudah saya jelaskan. Saya nak hendak minum sesuai dengan ilmu. Karena tahu kita nak minum. Kalau tak tahu nak minum, macam mana nak berkehendak? Itu dia. Didahulu ilmu dulu. Jadi makanya disebutkannya di sini. Jika ada ia jahil, tidak pula bersifat dengan ilmu, berarti jahil. Tidak mengetahui dia. Kalau tidak mengetahui, niscaya tiada ia menghendaki akan suatu. Kalau dia tak tahu, apapun tidak kehendakinya. Karena tak tahu. Kalau kita bawa emas satu gonggam sebesar cincin Pak Isa nih, bagikan sama kucing, anda ada selalu mainnya gini, karena tak tahu itu bahan berharga. Uang kilo bisa jadi, kenapa? Karena tidak ada akalnya, tak tahu dia. Jadi kalau di tiap-tiap tak tahu, otomatis tak ada kemauan atau kehendak. Kan itu karena tak tahu. Jadi didahului dengan ilmu mengetahui, barulah datang kehendak. Itu tertib akal. Kalau bicara akal, tapi Allah tak begitu. Kita nak menjelaskannya bahwa tak mungkin Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan ilmu. Pasti dia berilmu. Kalau tidak berilmu, berarti dia tidak menghendaki sesuatu. Nah, maka tiada ada suatu daripada alam ini. Kalau dia tidak menghendaki sesuatu, adakah alam ini terjadi? Tidak. Itu dia. Dan yaitu mustahil. Kenapa dikatakan mustahil? Karena telah sabit, telah tetap, dan nyata ia dengan musyahadah.
arti musyahadah itu yang kita saksikan alam ini jelas. Bisa kita lihat, bisa kita pegang ini alam. Nah, jadi dalil akalnya begitu aja. Ilmu artinya mengetahui. Dalil wajib sifat ilmu itu, kalau Allah itu bersifat dengan jahil, berarti tak mengetahui. Kalau tidak mengetahui, niscaya dia tidak menghendaki sesuatu. Alam ini pun tak jadi. Karena tak menghendaki sesuatu dia. Tak ada ilmu dia nak buat alam ni. Yang buat alam ni siapa? Allah. Dengan sifat ilmu mengetahuilah nak bentuknya seperti ini. Baru datang kehendaknya. Jadi kalau kita ni di luar bahasanya Allah sebenarnya tak begitu untuk mengampirkan paham. Kita ada ilmu, tahu kita. Tahu kita. Datanglah kehendak, kemauan. Udah gitu datang kemauan, teruslah datang kuasa kita. Kuasa kita untuk membawa sesuatu ataupun membuat sesuatu. Sama saja ada ilmu kita. Kita buat cangkul. Kehendak kita untuk membuat cangkul. Udah gitu, kita cangkul lah, kita garap lah tanah. Kenapa? Karena ada ilmu gitu. Kalau tidak ada ilmu, tak bisa itu terjadi. Macam mana bisa terjadi pabrik apa perusahaan itu? Kalau tidak ada ilmunya tu, iya kan? Kalau tidak ada ilmu, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pastilah dia bersifat dengan ilmu. Ilmu Allah Taala tu inkisab, terbuka, tidak tertinding. Nah, dia mengetahui segala yang wajib, yang mustahil, dan yang harus. Nah, kalau Allah tidak bersifat dengan ilmu, berarti bersifat dengan lawannya. Lawan sifat ilmu itu al-jahlu, jahil, atau tidak mengetahui. Kalau tidak mengetahui, niscaya dia tidak menghendaki sesuatu. Alam ini pun tidak hendak dia nak buat. Kalaulah Allah jahil, berarti tidak menghendaki sesuatu. Kalau tidak menghendaki sesuatu, berarti alam ini tidak jadi. Jadi apa hukumnya? Kalau begitu kejadiannya, maka dapat dipastikan mustahil. Karena alam ini udah nampak jelas di mata kita. Bisa kita raba alam ini, alam semesta ini. Berarti pastilah Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Kalau tidak bersifat dengan ilmu, alam ini tidak ada. Berarti wajiblah Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Mana dalil? Inilah baru alam. Ada alam ini. Dia tak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan tidak mengetahui ataupun jahil. Kalau Allah Ta'ala jahil, tak jadi alam. Kalau tak jadi alam, ini dusta kita. Udah jelas kita nampak nih. Jadi, yakinilah bahwa Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Itu dalil akalnya saja. Itu bisa juga dihafal tuh. Dalil wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Wajib dia bersifat ilmu, artinya senantiasa dia mengetahui. Apa dalilnya tadi? Jika dia bersifat dengan jahil, tidak tahu, maka dia tidak menghendaki sesuatu. Dia tak hendak menghendaki sesuatu. Termasuklah alam. Maka tidak adalah jadi alam ni. Maka itu hukumnya mustahil. Karena ini alam ni udah jelas kita lihat. Habis itu. Masuklah dalil firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita jangan juga ragu. Wa huwa alimum bizatis sudur. Artinya, dan yaitu Allah Ta'ala yang amat mengetahui dengan barang yang di dalam dada. Itu dia. Itu bisa dilihat di dalam surat 57 ayat 6. Didahului oleh ayat sebelumnya, itu penggalannya dalam satu ayat. Tak sampai satu ayat itu. Dalam satu ayat itu dia penghujung. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimum bidzatis sudur. Itulah dia. Jadi
surat 57 ayat 6. Nah, itu bisa dibaca. Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, dan Allah mengetahui yang ada di dalam dada. Apa itu? Hati. Terbotik saja hati kita, maka dikatakan Allah Ta'ala itu dekat. Apa nama itu ayatnya? Iza da'an tu. Apa mula ya? Apa mula ayatnya? Ya Allah ya Karim. Apabila ada yang bertanya apa itu? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ada yang ingat ayat surah saya pentingkan ayat pun lupa. Katakanlah aku dekat. Katakanlah aku itu dekat. Itu ada yang ingat lagi ya ayatnya? Ada ya Allah ya Karim. Ada iza da'ana apa itu? Surah Al-Baqarah lagi tu. Surah Al-Baqarah. Itu pakai ada saya itu kata salah menyebutnya. Fa inni qarib. Kan ada. Fa inni qarib. Uji budak watad iza da'an. Itu kan. Uji budak watad iza da'an. Ya, cek. Surah apa tu? Al-Baqarah tu. Uji budak watad iza da'an. Apabila meminta. Ya. Ujibu da'watad iza da'an falyastajibu. Belum dapat? Tulis di Google. Ujibu da'watad iza da'an. Tak salah ada tu. Apa namanya? Fa inni qarib. Kata salah itu. Ujibu da'watad iza da'an falyastajibu li wal ada sambungan itu tos. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Cari dulu yo untuk mengapakan dalilnya tadi. Jadi Allah tu dekat bukan dekat seperti saya kepada Pak Kades nih. Jangan sempat nanti itu. Jadi ada yang mengatakan itu dekat, itu ilmu Allah SWT. Dia mengetahui. Sangkikan dia dekatnya, dia lebih tahu daripada kita lagi. Itu dia maksudnya, Allah tu lebih tahu dia daripada kita sendiri. Sangkikan dekat. Dapat. Di Google tu falyastajibu li wal yu'minu bi. Oh iya. Mula tadi apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni anni fa inni qarib ujibu da'watad idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apa artinya tu? Apa mula ayat tadi? Itu. Apa mula ayatnya? Hilang mula ayat tadi apa? Udah sebutkan tadi. Lupa. Itu kita ni tenaga ingat kita ni. Ada model lengket aja tu. Imam Syafi'i dia menulis sama gurunya Imam Malik, dia coret di tangan. Gini. Tapi ingat. Kita jangan nulis gini. Togap pun kita tulis gitu. Imam Syafi'i coret gini, tapi tak ada tinta. Ya Allah.
lupa mula tadi. Fa inni qarib tadi. Anni ujung. Ingat tadi surah. Tu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Lupa lagi apa nama pangkalan tadi? Wa iza, apa artinya? Dan apabila tentang aku fa inni qarib. Ayo maka pintalah sama dia uji budak watad da'i idza da'an. Allah yang mengabulkan siapa yang mohon kepada dia, dia kabulkan. Cuma fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Lanjutkan. Artinya itu kojo kan perintahnya. Jangan minta-minta aja sembahyang tidak. Jadi orang kafir itu minta juga dia. Tapi kalau minta sebatas dunia, bagi Tuhan untuk urusan dunia ini, ingat tempoh hari Bismillahirrahmanirrahim tu dengan nama Allah yang Maha Rahman. Sifat Rahman Allah, dia tidak pilih bulu baik yang kafir, baik yang taat ataupun tak taat, kafir ataupun tak kafir, dia bagi itu. Dia bagi untuk urusan dunia, harta, banyak dapat harta orang tu. Padahal bukan dia menyembah Allah kan. Sifat Rahman, tapi ingat sifat Rahim Allah tu tak dapat sama yang durhaka, apalagi kafir. Jadi udah tahu gitu, minta doalah kepada Allah supaya dikabulkan oleh Allah yang baik-baik itu, dapat hidayah, dapat petunjuk. Wa idza jangan lupa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah tu dekat. Sakikan dekat, dia maksudnya tu dia Maha mengetahui, lebih tahu dia daripada awak lagi. Dalam hati kita dia tahu. Makanya tadi wallahu wa huwa alimun bi dzatis sudur. Dan dia Allah Maha mengetahui yang di dalam dada tu, yakni hati. Itulah dalil naklinya. Habis itu jam berapa dah? Satu pasal. Jadi sampai di situ aja dulu ya. Usah panjang mana. Kesimpulannya, ilmu artinya mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah taala jahil atau tak mengetahui. Ilmu Allah taala apa namanya itu? Ilmu Allah taala, sifat ilmu Allah taala itu sifat yang wujudiyah, sifat yang maujud pada zihin, diketahui oleh akal. Maujud pada zihin diketahui oleh akal. Maujud pada khadir, bisa dilihat dengan mata kepala kok dibukakan hijab. Sifat yang berdiri pada zat, sifat ilmu yang berdiri pada zat. Dengan dialah sifat ilmu yang berdiri pada zat itu mengetahui semua perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Perkara yang wajib seperti zat dan sifatnya diketahuinya zat dan sifat. Perkara yang mustahil diketahuinya mustahil itu tak ada pada dia. Yang jaiz itu semua yang jaiz. Ada alam, tak ada alam. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan jalan meliputi. Kalau ta'alluqnya namanya ta'alluq inkisab. Namanya lagi ta'alluq tanjizi qadim. Hanya satu je ta'alluqnya, tanjizi qadim. Pada azal tersingkaplah apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Maksudnya mustahil, ingat, diketahuinya bahwa dia tahu dia tak ada yang mustahil pada dia. Itulah dia. Mungkin sampai di situ saja. Kalau dalil akalnya tadi, ingat, kalau Allah Ta'ala jahil, tak mengetahui, maka dia tidak berkehendak.
tidak menghendaki suatu daripada alam. Kalau tidak menghendaki suatu daripada alam ini, berarti alam ini tidak jadi. Maka itu hukumnya mustahil. Karena alam ini udah jelas kita lihat dengan musyahadah. Dengan kita saksikan dengan mata kepala panca indera kita. Wallahu alam. Kepada Allah semanapun, kepada ibu bapak sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.